Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Mawaddatun Anissa, kemudian Yasmin Sasmita, Hilda Afafa, dan yang terakhir Unjilatul Hikmah. Jadi kami akan membahas 2 artikel yang berjudul Study on Fresh Agriculture Product Supply Chain Structure and Status Monitoring. Artikel ini membahas tentang struktur rantai pasok produk pertanian segar dan pemantauan statusnya. Struktur rantai pasok produk pertanian segar secara umum dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, Agriculture Product Wholesale Market Oriented Mode. Kemudian yang kedua, Farmer Market Oriented Mode. Yang ketiga, Supermarket Chain Oriented Mode. Kemudian yang terakhir ada Farming Supermarket Daki. Untuk struktur rantai pasokan yang pertama yaitu Agriculture Product Wholesale Market Oriented Mode, yaitu mode produk pertanian yang berorientasi pasar grosir, memiliki karakteristik transaksi yang berumur pendek serta tidak ada hubungan jangka panjang. Untuk struktur rantai pasok produk pertanian segar yang kedua ada Farmers Market Oriented Mode. Jadi di sini struktur ini yaitu mode petani berorientasi pasar. Jadi petani kayak memiliki pasar sendiri gitu. Jadi karakteristiknya itu sebagian besar pasar petani berada di pinggir kota, kemudian memiliki jalur pembelian multi produk. Kemudian struktur rantai pasok yang ketiga di sini ada Supermarket Chain Oriented Mode. Jadi mode ini adalah mode orientasi rantai supermarket. Nah, karakteristiknya sebagian besar konsumen lebih memilih berbelanja kebutuhan produk pertanian segar di supermarket. Karena mereka lebih memilih berbelanja di supermarket, jadi produk-produk pertanian yang didapat, yang dibeli kemungkinan lebih bebas polusi, nutrisi tinggi, dan keamanannya terjamin. Nah, untuk struktur rantai pasok produk pertanian segar yang terakhir di sini ada Farming Supermarket Daki. Nah, struktur ini yaitu mode orientasi rantai supermarket. Jadi mode ini itu menghubungkan langsung koperasi petani dan supermarket. Nah, metode ini dapat menghubungkan docking dan penjualan secara efektif dengan mengurangi tautan perantara untuk mencapai pasar secara efektif. Farming Supermarket Docking ini adalah struktur rantai pasok yang paling modern dan diyakini paling efektif. Nah, untuk komponen dalam analisis, pada jurnal yang kita bahas, itu ada 5. Yang pertama yaitu infrastruktur, yang kedua kapasitas transportasi, yang ketiga pasokan hasil pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, faktor keempat adalah faktor demand atau total penjualan, dan yang kelima adalah untuk analisis klaster di sini, yang dimaksud yaitu metode analisis statistik yang membagi subjek menjadi beberapa kelompok. Untuk pengelompokan sendiri ini dilakukan pada 10 kota Shanxi. Di sini ada 3 klaster. Untuk klaster yang pertama yaitu terdapat pada kota Xi, di mana laju populasi dan ekonomi yang maju sehingga Xi atau Xi'an menjadi kota utama dengan konsumsi yang terbesar. Untuk klaster yang kedua ini terdapat pada kota Tongchuan. Di sini memiliki logistik yang lebih rendah daripada klaster pertama atau pada kota Xi'an karena mereka masih berpusat pada produk pertanian dan juga pertambangan. Untuk klaster yang ketiga yaitu ini klaster ketiga dan lainnya masuk ke dalam kota elektrik logistik. Nah, kota yang dimaksud dengan kota elektrik logistik yaitu kota atau lokasi yang memiliki iklim serta keunggulan yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat pembangunan logistiknya terbilang lebih rendah.
karena hanya mengandalkan produk pertanian saja. Jadi, untuk klaster yang ketiga ini diperlukan pembangunan bisnis pasar grosir sebagai inti dari rantai pasok. Salah satu contohnya pada kota Tulin yang terkenal sebagai Kuwait Cina karena kaya akan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga garam. Sedangkan kota Yan'an sebagai penghasil apel terbesar. Kota Hanzhong ada babi dan obat-obatan. Ankan adalah penghasil bahan obat dan di Shanglo penghasil bijian dan di Baoju. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VIP Supply Chain Status Monitoring, di mana terdapat metode konfigurasi lingkungan dari pemantauan status logistik rantai pasok. Yang pertama yaitu terminal pengumpulan data untuk mengintegrasikan informasi-informasi proses pengumpulan data. Dan yang kedua terdapat pengiriman data ke server cloud dalam format XML. Dan yang ketiga terdapat pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menyimpan database. Dan yang terakhir yaitu yang interaksi dengan database, menyimpan data dan memodifikasi data melalui jaringan. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal yang kita bahas, yaitu Xi'an memiliki konsumen kota logistik yang berorientasi dan harus membangun fokus rantai pasok pada rantai supermarket dan logistik pihak ketiga. Tingkat pengembangan logistik yang rendah, Tongchuan harus mengembangkan fokus rantai pasok pada produksi dan perusahaan pengolahan dan pasar grosir. Sedangkan kota lain harus mengembangkan rantai pasokan yang berbeda dengan produk pertanian dominan yang berbeda. Terakhir, kami mengembangkan konfigurasi lingkungan, pemantauan status, waktu nyata, dan platform rantai pasokan untuk menyediakan akses ke informasi FAP waktu nyata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok B1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.